Bentar. Saya pakai Zoom Miro atau bingung. Biasanya pakai Google Meet, Pak. Iyalah. Si. Mungkin bisa saya bantu. Ini saya keluar window application want to share. Sebentar. Tapi kok nggak keluar ya? Si. Di bawah ada tombol share screen, Pak. Terus muncul window-nya. Sama aja, Pak, sebenarnya. Oke. Oke. Ini masuk ini. Ya, sudah masuk. Saya nggak pakai PPT, Pak. Saya pakai WordPad ya. Oke. Soalnya kemarin ada masalah sama apa ini ku. Ini Oke. bisa kebaca ya? Bisa. Oke ya. Saya mulai dulu. Ini kalau misalkan apa namanya? Seperti dari judul yang sudah terlihat di layar ya. Jadi pengembangan media interaktif, pembelajaran interaktif. Nah ini kita kalau kita ngomong dulu simpelnya dulu ya. Kita ngomong masalah softwarenya. Seperti kita ketahui bersama bagi kalian yang sudah sampai di semester ini, yang software yang sudah kalian terima bila ingin mewujudkan ini adalah di software ini, dua ini ya. Jadi Unity dan Flash ya. Nah, masalah ide nanti kalian boleh untuk bebas menentukan, tapi seperti kata Pak Zainal, jangan sampai terlalu sederhana, tapi juga jangan terlalu, kalau misalkan terlalu berat nanti akan menghambat apa perkuliahan kamu. Nanti maksudnya terlalu idealis ya. Idealis sesuatu yang kamu nggak mampu untuk lakukan, tapi kamu mencoba untuk idealis. Tetap idealis harus ada, tapi ngelihat apa ya istilahnya, ngelihat apa namanya kapasitas ya. Jadi jangan terlalu istilahnya memaksakan idealis yang mungkin akan malah menjadi bumerang buat kalian. Ya. Oke, di sini yang saya langsung aja mungkin kalau secara pemahaman kalian ya, kalian sudah mengerti yang namanya pembelajaran interaktif itu seperti apa. Cuman yang mungkin yang perlu digali untuk di konten TA ini, yaitu adalah masalah kreativitasan yang mungkin bisa kamu sajikan yang lain daripada yang lain. Itu yang mungkin pesan saya. Ya. Nah di sini yang saya nanti akan saya sharekan ini WordPad saya ke kalian. Ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian eh, apa namanya kalian pelajarin lah ya untuk membuat suatu ide. Ini beberapa saya ambil dari anak-anak dari TIDG yang lalu-lalu. Mungkin sebagian dari kalian sudah memahami atau sudah pernah lihat ya. Tapi seperti inilah mungkin yang saya memiliki pandangan bahwa ini merupakan yang istilahnya tidak terlalu berat, tapi juga masih punya bobot gitu ya. Jadi contoh misalkan saya langsung ini kalau misalkan saya klik langsung ya Pak Sel keluar dari ya ini ya. Dicoba aja, Pak. Ini masuk ya? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Masih kelihatan ini ya, Word-nya. Wordnya. Iya. Oke, berarti aku harus atau gimana nih Pak ya caranya? Karena di Indonesia ini dia nggak bisa harus milih ya. Langsung Ya. video ya Pak? Atau Kenapa? gimana? Kenapa? Langsung ke videonya aja Pak? Langsung ke videonya. Ya, Tapi ini videonya nanti nanti kan ada beberapa Pak itu Pak. gini Pak, mungkin untuk file yang ini yang di share ini cukup di Pak Tengki. Ya. Nanti Pak Tengki yang di share adalah YouTube-nya. Oh gitu. Ya, ini di close. Nah, ini di close. Ngerti. Oke. Stop. Ya. Ulangi Pak ya. Ya. Bentar.
Oke ya, sudah Pak Nah, ya. oke, sudah kelihatan Ini Pak. contohnya seperti kayak begini. Bisa di full screen. Ini menggunakan flash ya. Tapi tentu saja ya nggak mesti harus persis seperti ini, tapi idenya kurang lebih mungkin bisa seperti kayak ini. Saya nggak mainkan Pak ya, saya nggak mainkan secara apa namanya semuanya ya, saya coba Ya, skip ya gitu ya. biar tahu aja. Ya biar tahu aja. Jadi di sini ada, nah ini menulisnya seperti kayak begini. Oke. Mungkin saya akan coba share yang lain ya. Itu contoh tadi nanti yang untuk di, oke. Sebentar. Ada satu lagi yang ingin saya, bentar. Ini share nggak Pak ini Pak? Ya, bisa langsung. Share ya. Nah ini satu genre baru yang mungkin saya tawarkan ke kalian ya. Jadi modelnya seperti kayak gini. Jadi membuat sebuah kayak visualisasi, tergantung apa temanya. Tapi jelas ini butuh kemampuan kalian membuat 3D. Jadi bikin model. Jadi model ini kita masukkan ke Unity, terus kemudian kita bikin sebuah kayak apa namanya? Misalnya menjelaskan suatu bagian-bagian tertentu. Bisa objeknya bisa bermacam-macam. Ini belum ada di Asia, belum ada ini genre seperti ini belum ada. Dan ini menurut saya nggak terlalu sulit. Sulitnya malah justru di proses bikin ininya, bikin modelnya. Mungkin harus lebih detail dan dia multi layer nanti. Untuk masalah di sini codingnya nggak terlalu susah. Ini yang mencoba untuk istilahnya saya tawarkan. Nanti temanya mau menjelaskan apa? Ya terserah. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarangnya interaktif 3D. Ya. Ini nanti bisa di-download, dilihat sendiri langsung. Ini dulu sebetulnya sudah ada satu orang yang mau bikin, cuman karena ya kesulitan akhirnya mengundurkan diri. Ya, ini contoh ya, jadi interaktif 3D. Terus saya coba lagi. Ini Android. Ya. Jadi misalkan, nah ini contohnya seperti yang kemarin dianukan Pak, siapa namanya Pak Zen ya, yang apa? Kan ada aplikasi Android ya. Oh iya, Pak. Nah ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan Flash. Jadi ini contoh sebuah aplikasi Android. Kalau nggak salah judulnya Pak Bahasa Jawa. Ini kita bisa buat dengan menggunakan Unity ataupun pakai Flash. Ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa dieksplor sendiri. Tapi saran saya kalau genre saat ini mending kalian menggunakan kalau bikin Android dalam konteks untuk di multimedia, saya sarankan menggunakan Unity karena Unity juga punya exporting untuk ke Android. Cuman saya belum sempat ajarkan di kelas ya. Untuk ini contoh untuk apa namanya pengembangan media interaktif. Nah ini satu lagi. Ini termasuk pembelajaran atau enggak seperti kayak gini? Coba sebentar. Nah ini juga gampang-gampang susah sebetulnya. Jadi membuat sebuah pembelajaran berdasarkan sebuah tempat. Tapi tetap ini nanti yang paling berat adalah pada proses di modelingnya. Kalau di scripting dan lain enggak terlalu susah. Tapi yang susahnya di sininya. Nah ini salah satu pembelajaran yang kemarin istilahnya kalau dalam kerennya sih namanya walkthrough ya, walkthrough.
walkthrough interaktif, walkthrough. Tapi digunakan untuk pembelajaran. Ini kayak gamenya anak-anak sekarang, Pak. Sakura. Ya, seperti kayak gitu. Cuma nanti dijelaskan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Ya, untuk media ya, pembelajaran. Untuk media pembelajaran. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dilihat sendiri. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya secara terpisah. Oke, ya ini untuk di pengembangan media pembelajaran. Jadi nanti sebetulnya secara idenya itu banyak. Tinggal kalian aja bagaimana membuat idenya. Sekali lagi pesan saya itu dicoba untuk mencari sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, ya kalau bisa. Terus kemudian pastikan yaitu kita masih punya rasa idealis lah. Kita kuliah kan di sini kan kalian sudah terakhir-terakhirnya. Paling enggak kamu harus bisa meninggalkan jejak loh. Saya pernah bikin seperti kayak ini gitu loh. Jadi ada kebanggaan yang jadi enggak terus kemudian nyerah. Terus aku tak gawe sing gampang terus modal gampang lulus ya segala macam lah, itu jangan seperti kayak gitu. Ya. Oke, itu yang untuk di ininya di pengembangan. Nanti kalau contoh-contoh yang lain sebenarnya banyak. Cuman kalau tapi yang ya kurang lebih seperti inilah. Nanti secara ide mungkin bila boleh ditanyakan. Intinya media pembelajaran. Ya, jadi istilahnya mempelajarin sesuatu. Nah, ini idenya ini yang perlu digali ya. Oke, ini sudah Pak ya, anggap sudah Pak ya. Untuk ini Pak. kita lanjutkan yang aplikasi game 2D dan game 3D atau media berbasis game. Ini juga sudah pernah sering sekali saya tunjukkan ke kalian di beberapa kelas. Cuman sampai saat ini saya belum melihat untuk di konsentrasi di multimedia ini nanti siapa yang berani untuk ngambil ke sini. Kalau menurut saya ini adalah konsentrasi yang genre yang paling berat kalau menurut saya. Karena apa? Ya kita tahu sendiri ya game seperti apa, butuh dua sisi antara grafik dan desainnya. Jadi contoh misalkan kalau pembelajaran ya dalam konteks untuk aplikasi game dalam media pembelajaran. Jadi contoh seperti ini misalkan. Ini sudah pernah juga saya sering mainkan ke kalian. Jadi dia ceritanya adalah apa? Kita menjelaskan sebuah sejarah tapi dengan media sebuah game. Nah, ini akan lebih mudah dipahami oleh target segmen atau ya target audiens kalian. Tapi tentunya saja perlu bimbingan dosen pembimbing nanti apa saja yang harus disajikan atau ditampilkan supaya anak itu lebih paham dengan sejarah yang dia mau diajarkan. Ya, ini contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, saya kasih contoh yang lain. Timun Mas. Ini pun sebetulnya sama, tapi secara ini akhirnya kemarin agak melenceng ya. Karena ceritanya tidak sesuai dengan cerita aslinya, sehingga dia bereksperimen sendiri. Game ini. Ini sebenarnya dia mau menceritakan tentang sebuah cerita ini rakyat ini. Cuman dia terlalu bereksperimen terlalu jauh dari sisi ceritanya. Ya, sehingga akhirnya ya kurang lebih seperti itulah, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini satu lagi mungkin yang lama, ini juga sama, menjelaskan tentang sejarah Majapahit. Ini karya anak Asia semua ini. Iya, semua. Makanya di sini saya nggak coba untuk berusaha nggak ngambil dari yang luar dulu. Kamu bisa misalnya bikin yang setara dengan ini, kita sebagai dosen pengampu ini sudah seneng gitu loh, sudah. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terus kemudian, nah perancangan komik digital. Ini sebetulnya satu syaratnya bagi kalian kalau misalkan ngambil ini,
adalah yaitu satu, kalian harus memiliki skill ilustrasi yang baik. Jadi kalau misalkan ya sebetulnya saya apakah harus sebetulnya juga sebetulnya. Karena banyak sekarang komik-komik yang gambarnya jelek tapi ceritanya menarik. Nah, dari sini mungkin karena ceritanya menarik bisa dijual ya. Nah, ini contoh komik-komik yang sudah pernah ada di Asia. Ini juga sudah pernah saya tunjukkan ke kalian. Ini dia menjelaskan tentang. Nah, ini satu lagi yang bagusnya di sini adalah dia menggunakan, karena menggambar itu sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Di sini dia menggunakan 3D. Jadi begitu kalian menguasai 3D, sebetulnya banyak sekali manfaat yang kalian bisa kuasain. Jadi 3D itu nggak cuma pakai Blender aja ya. Jadi misalkan AutoCAD. Jadi contoh yang kemarin yang tadi yang apa namanya interaktif 3D yang mesin itu ya. Itu kalau bisa gambarnya pakai AutoCAD. Nah, kemudian diimport ke engine-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Tapi ini nggak seperti ini ya. Maksudnya dia buka tutup itu. Nah, jadi bikin seperti ini. Ini membutuhkan waktu lebih cepat daripada kalau misalkan kita menggambar sendiri. Oke. Nah, ini satu lagi yang banyak sebetulnya. Roro kuning ini juga sama ya. So langsung cuman kok lambat ya. Oke, skip aja lah ini. Oke, saya tunjukkan satu lagi yang. Nah, ini gini. Ini ada satu trik baru yang saya belum nyoba sih sebetulnya. Cuman saya barusan kemarin, karena satu ya mungkin yang kalian tahu ya, ketika kalian belajar Unity, itu nanti nyebarnya banyak. Maksudnya kalian bisa membuat variasi yang sangat-sangat produk yang sangat luar biasa. Ini contohnya. Jadi ada yang namanya Panoply. Ini untuk suatu plugin yang fungsinya membuat komik digital. Nah, nanti sharingnya bisa kita gunakan Android. Jadi modelnya dia, nah seperti ini kita bisa touch, kita geser-geser screen-nya. Tapi gambarnya manual nih. Kalau gambar sih kamu bisa gambar pakai apa aja. Ini cuma sudah dicontohin jadinya ya, nggak ada prosesnya. Kalau mau lihat prosesnya di YouTube banyak tutorialnya. Tapi ini udah jadinya. Jadi modelnya dia swipe, modelnya kayak seperti itu. Oke. Kemarin saya 3 ya Pak Zen? Iya Pak. Ya, Nanti boleh menambahkan yang lain. saya nanti tambahkan setelah ini. Oke. Oke ya. Ya itu kurang lebih Ditambahkan seperti. aja, Pak. Hah? Apa Pak? Samain kan ini toh, apa namanya? Kalian, Pak. Loh, sampean saya kok. Nanti ditambahkan aja sama Pak Tengki. Oke. Oke, terima kasih Pak Tengki. Itu tadi ya 3 topik yang ditawarkan ke teman-teman semuanya. Ada media pembelajaran, kemudian juga ada komik ya, komik digital ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Game ya. Jadi teman-teman bisa menentukan, nah mungkin memilih tadi apa yang sudah digambarkan oleh Pak Tengki ya, apakah membuat media pembelajaran atau membuat game atau membuat komik digital ya. Oke, mungkin apakah teman-teman mau bertanya dulu atau nanti saja? Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu aja ke Pak Fadli. Monggo Pak Fadli untuk dilanjutkan topik yang lain. Nanti Pak Tengki bisa menambahkan.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak J atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Siang. teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelumnya ya mungkin nanti untuk penjelasan lebih detailnya sebenarnya Pak Tengki masternya di sini ya. Mungkin saya lebih ke ini aja nanti. Lebih ke template web ya. Saya template web ya Pak ya? Ya. Terus film animasi 2D, 3D dan satu lagi Motion comic. motion comic. Oke. Mungkin nanti saya lebih memberi contohnya saja. Ya, mungkin karena saya belum pernah membimbing secara langsung jadi belum ada hasil dari mahasiswa bimbingan saya. Jadi nanti saya lihatkan dari contoh-contoh yang ada di YouTube. Sementara yang pertama saya ke template dulu, template web. Sebentar saya share screen. Coba. Kalau share ini saya juga jarang pakai ini Pak. Share untuk Apa, Pak? Chrome itu bisa langsung semua ya Pak ya? Bisa tadi saya buka dulu Chrome-nya. Atau tadi pakai gitu Pak ya? Ini buka. Oh ini. Ke share nggak? Share ya. Oh, ke share, oke. Ya. Baik. Oke teman-teman mahasiswa semua. Kemarin kami tim dosen ya saya Pak Jena, Pak Yudis dan Pak Tengki sempat omong-omongan yang membicarakan tentang salah satu tema judul untuk tugas akhir ya yang mengajukan tentang bagaimana membuat sebuah desain web gitu ya, desain website. Cuman syaratnya adalah gitu ya. Kalau kita ini contoh nih beberapa contoh saya tampilkan. Ya, ini template-nya Bootstrap sebenarnya. Ini banyak, ada yang free dan sebagainya. Ini bisa di-download gratis. Ya. Kalau mengacu, ini kelihatan nggak Pak? Saya klik. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, kalau mengacu dari hasil ya, istilahnya template yang dibuat ini, saya ingin bertanya dulu, teman-teman paham nggak istilah template itu? Paham ya? Paham ya? Intinya teman-teman membuat sebuah ya istilahnya tempat buat akan diisi oleh Orang ya lain. entah ya menyesuaikan dengan tema yang mau diangkat gitu ya. Misalnya ini kan lebih ke kerjaan ya, maksudnya lebih ke formalitas. Jadi di sini nanti dia ada menyediakan form pendaftaran gitu ya, untitled ya, form apa, grafik ya, ada tabel juga di sini ya untuk persiapan database dan lain-lain. Ini yang berhubungan dengan lebih ke formalitas dalam sebuah entah itu perusahaan atau ya bisa dikatakan sebuah CV atau PT gitu ya. Template-nya modelnya seperti ini. Ada lagi yang model sebentar tadi. Saya pindah gini ganti juga ya Pak ya? Iya, ngikuti Ganti ya. ya. Nah, ya. Ada juga modelnya seperti ini. Ya, jadi contoh misal contohnya ini. Kelihatan ya Pak ya? Iya. Ya, ini mungkin lebih gampang ya, lebih standar. Maksudnya hanya beberapa slide saja di sini ya menyesuaikan dengan tema atau masalah yang mau diangkat. Oke. Oke, pertanyaannya di sini adalah teman-teman nanti untuk yang template ini dianjurkan membuat template sendiri. Ya mungkin bisa dengan menggunakan beberapa referensi lain ya yang ada di internet. Cuman intinya yang dinilai nanti adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah desain, ya membuat vektor sebuah web misalnya. Ya, misalnya ada vektor, ini yang biasa ya, saya carikan yang ada contoh vektornya misalnya.
Oke, ini macam-macam ya modelnya. Ini yang ada gambar apa namanya video dimasukkan ke dalam. Maaf, kan ini saya carikan yang ada vektornya. Bentar. Itu. Ini ya, ini yang kemarin ya. Bukan, Pak. Mana Naik ke kemarin? atas. Pak. Ini ya. Ah, ini Yang, ya. Contohnya gini ya. Bagaimana teman-teman membuat landing page seperti ini, terus ada ya misalnya ini tapi modelnya adalah kamu buat punya idemu sendiri. Di sini ada pop up, pop down-nya. Terus nanti di sini bagaimana cara membuat menambahkan icon. Mungkin icon-iconnya banyak ya. Cuman harapan kita adalah kamu bisa membuat entah itu karakter sendiri atau menggunakan intinya kamu punya ciri khas kamu sendiri, kamu punya apa ya? Intinya nanti karya ini harapannya bisa bernilai gitu ya. Tapi dengan syarat yang pertama kalau kita mengangkat yang namanya penelitian itu kan yang pertama harus ada landasannya apa. Kenapa kamu angkat ini? Ya. Yang kedua ya berhubungan sama bab satu lagi, masalahnya apa? Gitu ya. Jadi harus ada objek yang diangkat. Terus kemudian maksud saya adalah tidak terlepas hanya membuat template-nya saja. Tidak hanya membuat template-nya saja. Misalnya aku buat TA gini ya. Ya wes, template-nya sudah saya buat sesuai dengan permintaan dengan rambu-rambu yang sudah dibuat oleh prodi sama dosen pembimbing misalnya. Tapi tidak ada objeknya. Itu juga tidak memenuhi syarat gitu ya. Paham maksud saya ya? Buat teman-teman mahasiswa. Jadi harus ada kamu angkat temanya apa. Oh misalnya temanya berhubungan dengan apa namanya desain. Misalnya web itu kan akan dipakai entah itu untuk PT, entah itu dipakai untuk sebuah kalau sekarang macam-macam ya, entah itu bisa dibuat pakai untuk startup, sebuah kafe misalnya, sebuah apalagi. Intinya maksud saya di sini adalah kamu harus punya ya baik Pak J menjelaskannya ini. Jadi intinya gini, teman-teman harus karena gini, intinya tugas akhir itu adalah sebuah penelitian. Penelitian di mana penelitian itu harus ada objek yang diteliti. Kemudian dari objek itu ada sebuah permasalahan yang diangkat. Nah, begitu juga nanti ketika membuat sebuah template website, kalian juga harus mengangkat sebuah permasalahan. Misalkan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan seperti apa sih? Yang dibutuhkan di dalam dunia pendidikan apa saja? Isi dari websitenya apa saja? Kan di dunia bisnis. Kalau di bisnis kira-kira template itu butuh apa saja? Kenapa butuh itu? Nah, itu harus digali. Gitu ya. Jadi tidak tadi yang dijelaskan oleh Pak Fadli tidak hanya sekedar saya buat sesuka saya. Itu tidak bisa. Tapi karena ini adalah TA itu adalah sebuah penelitian, maka teman-teman harus melakukan penelitian di beberapa tempat yang sejenis. Ya, misalkan pendidikan berarti sekolah ini. Dari masing-masing sekolah ini kalau dibuatkan website butuhnya ini. Ya, berarti kalian harus membuat itu atau memasukkan itu ke dalam template website yang kamu buat. Nah, gambarnya seperti itulah. Nah, satu lagi tambahan dari saya adalah di dalam membuat sebuah template website, teman-teman harus memahami juga istilah UI dan UX. Nah, jadi user interface-nya seperti apa? User interface itu berdasarkan desainnya, ya, desain yang kamu buat, mau buat vektor seperti apa, itu UI-nya. Sedangkan UX-nya adalah user experience-nya. Kira-kira siapa yang akan menggunakan template yang kalian buat? Paham maksud saya? Jadi, ya sesuai yang Pak J bilang tadi, kamu buat sebuah template untuk bisnis. Berarti kira-kira nanti yang menggunakan siapa? Kira-kira segmentasinya siapa? Jadi, otomatis kamu menggunakan berhubungan macam-macam nanti itu. Menggunakan font berapa,
warna layout seperti apa dan lain-lain, itu semuanya nanti nyampur ke sana. Sama nanti ya menyediakan fitur-fiturnya. Oh, ada fitur pembayaran payment secara online misalnya, atau bisa sebelum dibeli dimasukkan ke keranjang dulu. Nah, itu kan ada fitur-fitur tambahan yang teman-teman sediakan di dalam template. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, untuk contoh saya kira banyak sekali ya di Contoh banyak website. sekali. Tinggal Teman-teman, nanti originalitas dari ya. template yang dibuat oleh teman-teman itu yang nanti yang akan Akan dinilai. dinilai. Ya. Jadi nanti jangan sampai karena memang dunia website itu saya kira sudah terbuka ya. Terbuka itu artinya kalian bisa mendapatkan dari mana saja. Tapi di sini tidak kita batasi memang ya pembuatan website template website ini misalnya tidak boleh mirip dengan ini ya, mungkin kita nggak bisa lihat semuanya karena website itu sangat luas sekali, nggak mungkin saya lihat satu persatu gitu ya. Yang terpenting nanti proses dari pembuatan dari template ini itu jelas ya. Misalkan mau membuat vektor gambar orang atau gambar orang masih sedang kerja, ini mungkin nanti harus ditunjukkan mentahnya mungkin ya, biar kita tahu bahwa ini benar-benar kamu buat sendiri, bukan download ya. Ditunjukkan mentahnya. Data mentah. Mentahnya. Nah itu kalau dari sisi desainnya. Ya. Mungkin kalau nanti ada dari sisi pemrogramannya, mungkin nanti juga teman-teman harus memahami pemrograman website. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Mas, sebelum saya lanjut, teman-teman? Mahasiswa? Paham ya maksud saya tadi? Ini ada pertanyaan di mana, di chat. Maaf Pak, mau tanya, dalam pembuatan template ini apa harus ada database atau PHP? Oke. Karena kita TI ya harapan saya fitur itu harus kamu buat. Ya. Harusnya dibuat. Soalnya kan ya template itu kan hanya membuat fitur ya, fitur yang akan digunakan. Jadi kamu harus menyediakan. Jadi walaupun di situ ada database tapi belum ada isinya, kan gitu Pak ya? Tapi karena ini template. Menyediakan tempat. Sediakan tempatnya, isinya dikosongin dulu ya. Mungkin isinya hanya sekedar contoh istilahnya. Ya, monggo nanti dicoba contohnya. Oh bisa udah connect Pak. Nih coba saya isi misalnya. Nah gitu. Tetap disediakan tempatnya. Nah, kalau PHP tadi ya hubungannya database dengan PHP ini sangat erat pastinya ya. Karena untuk pemanggilan datanya gitu ya. Gitu mungkin Mas apa tadi? Mas Juniargo ya Mas yang tanya. Juniargo. Ya, oke. Mungkin kalau ada lagi. Ada lagi? Saya Pak. Ya, monggo Mas. Mas siapa? Mas Akbar. Oke, Mas. Wah, Zikrullah Akbar. Ya kan, Mas Akbar? Saya kan sudah melakukan penelitian saya kan termasuk magang di PTSI kan Pak. Nah saya itu udah buat template buat KUI Asia. Apa KUI Asia itu termasuk sebuah objeknya Pak? KUI. Ini kerjasama internasional Asia. Iya. Lembaga. Kamu sudah buat template-nya atau aplikasi ininya atau webnya? Webnya sudah utuh, cuman kebetulan juga waktu itu template-nya saya buat sendiri, Pak. Template-nya kamu buat sendiri. Oke, gini itu udah jadi. Udah, Pak. Sudah jalan. Ya. Kalau ya gini, namanya penelitian itu kan kita kan mengambil atau mencari masalah, mengangkat sebuah masalah itu kan dari sebuah ya intinya ada masalah di sana, tak buatkan solusi kan gitu ya. Intinya kan yang kamu buat itu kan sebuah solusi dari masalah yang ada. Sekarang masalahnya sudah selesai, tapi dengan apa istilahnya, dengan masalah yang sebelumnya bukan untuk kamu TA, maksud saya. Iya, Pak. Nah, kalau bisa ya mengangkat masalah yang
yang masalahnya lagi ada, ya kan namanya penelitian kan itu. Oh ini ada masalah di sini, tak buatkan karena tidak ada, ya mungkin template alasannya apa ya? Dia nggak bisa beli template atau apa gitu ya? Atau memang pengen butuh template yang original dari apa ya? Customer. Ya misalnya dia pengen yang beda gitu ya, misalnya contoh. Ya itu mungkin bisa diangkat. Soalnya sedikit rancu kalau apa ya? Kalau kita mengangkat sebuah masalah dari template ini saya juga apa ya? Istilahnya kayak 50-50 gitu ya. 50-50 mengiyakan. Karena alasan yang diangkat tuh nanti teman-teman pasti apa ya? Pasti belum di bab satunya nanti pasti akan kesandung. Saya nanti mikirnya ke sana. Akan kesandung di sana. Jadi bagaimana caranya teman-teman harus nyari dulu. Oh aku mau ngangkat masalah membuat sebuah template website, tapi masalahnya apa dulu? Itu kalau menurut saya, cari masalahnya dulu. Apa yang melandaskan kamu untuk mengangkat judul ini supaya itu bisa disetujui. Paham maksud saya, Mas siapa nih? Akbar. Mas Akbar. Karena kalau yang KUI tadi kan ya masalahnya udah selesai. Istilahnya apa ya? Ya nggak bisa karena perjanjian dalam membuat sebuah TA itu adalah ya mulai dari bab 1 dulu, bab 2 ada masalah gitu kan. Nah, masalahnya udah selesai, diangkat lagi ya. Yo, Oke, nggak ini boleh. kalau saya tengahi gini, Gimana, Pak? Pak. Ya. Jadi Akbar tadi sebenarnya kasusnya adalah membuatkan website, ya, bukan template sebenarnya ya. Oh, membuatkan Membuatkan website. website yang punyanya KUI, ya gitu ya. Nah, karena di sini di konsentrasi multimedia ini dari sisi topiknya hanya untuk diminta untuk membuat template saja, sehingga mungkin secara penelitiannya tidak hanya di satu tempat. Nah, kalau memang KUI itu mungkin sudah ada websitenya dan mau diangkat ke sini, bisa-bisa aja. Tapi nanti coba dicari tempat lain, ya, tempat lain yang mirip dengan ini. Nah, kira-kira punyanya Asia ini apa namanya halamannya atau fungsinya apa namanya tombol-tombolnya misalkan ya. Apakah ketika nanti digunakan oleh orang lain itu juga sesuai? Nah, itu yang terpenting ya, karena template ini kan tidak hanya dipakai untuk satu instansi mestinya ya, bisa Ya, digunakan oleh banyak instansi. Nah, yang mungkin menjadi titik berat di sini adalah ketika dibuatkan template ini, apakah KUI lain ya, gambarnya gitu ya, KUI lain atau tempat-tempat lain yang mirip dengan KUI itu bisa menggunakan ini. Nah, itu terpentingnya di situ. Jadi penelitiannya di situ. Penelitiannya di sana. Apa Ya. analisanya ya? Analisa permasalahannya di situ. Jadi kalau hanya KUI-nya Asia aja yang bisa pakai, berarti belum bisa jadikan template kan gitu, Pak. Ya, bisa. Kalau itu bisa, Pak. Ya. Jadi Akbar mungkin bisa mencari informasi di tempat lain yang mirip KUI, atau mungkin website itu kayaknya kok mirip dengan ini, bisa mencari informasi ke sana atau mencari data ke sana agar oh ya template saya kayaknya kalau ini dipakai untuk orang lain sudah bisa. Gitu, Mas Akbar. Mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Oke, kalau kayak gitu mungkin bisa, Pak. Dan ini nanti bisa dijadikan pengujian juga. Jadi pengujian, bahwasannya template-nya, di tempat lain, Pak. Saya, ya mungkin entah itu kamu observasi atau apa gitu, ngecek. Dia juga menggunakan template yang hampir mirip. Ya nggak mungkin sama ya, tapi dari konten dan segi isinya itu ya bisa dikatakan 80% hampir sama. Ya mungkin itu bisa. Jadi nanti bisa dijadikan bahan pengujian juga nanti. Ya. Ya, apa? Jadi yang terpenting itu tadi bahwa template website ini tidak hanya untuk satu tempat, tapi bisa digunakan di tempat lain. Nah, apakah yang dirancang Akbar tadi sudah demikian? Nah, itu mungkin yang perlu di diujinya di sana gitu ya. Paham maksudnya Mas Akbar ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lain?
Sampun? Yang lain mungkin ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya. Atau tak lanjut dulu aja Pak, nanti Boleh, terakhir dilanjut anak-anak aja. nanya. Boleh, silakan dilanjut dulu. Oke, kita tinggalkan yang template. Sementara saya anggap teman-teman sudah paham. Saya kembali ke YouTube. Kebuka nggak Pak? Ya, 2D. Film animasi. Oke. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang sudah dijelaskan Pak Tengki tadi. Cuman bedanya adalah di sini lebih ke alur apa namanya, ya teman-teman harus kuat konsep dulu, harus kuat konsepnya. Konsep dalam artian adalah ya harus tahu cerita yang diangkat apa gitu ya. Kemudian nanti itu yang akan apa namanya, akan segmentasinya ini akan untuk siapa. Nah itu juga harus ke sana juga. Terus ya yang jelas, oh ya sebelumnya saya mau nanya, teman-teman angkatan 2018 sudah dapat mata kuliah animasi 2D? Udah dapat? 3D sudah ya, oke. Nanti ya mungkin untuk tools yang digunakan sudah paham ya. Ya ini salah satu contoh. Ini saya ambil dari cerita rakyat Bali ya. Jadi saya lihat nih cerita apa ya? Ya mungkin ceritanya hampir mirip dengan bawang merah dan bawang putih, cuman dia menyesuaikan dengan daerah. Ya monggo. Ya tadi ada beberapa contoh game yang dilihatkan Pak Tengki ya. Ini untuk yang film animasi 2D. Saya cepatkan aja. Dan kesulitan. Ya lebih gini ya. Kedua bersaudara. Semua pekerjaan rumah tangga ia yang mengerjakan. Walaupun Kusuma rajin. Kira-kira modelnya seperti ini. Ayahnya kesal. Ya untuk teknis nanti Pak Tengki yang jelaskan ya. Soalnya Pak Tengki lebih apa ya, mungkin ya nama animasi berarti teman-teman harus menguasai teknik di dalam animasi ya. Bagaimana cara menggerakkan, bagaimana cara ini. Kira-kira contohnya seperti ini. Ini kalau saya lihat film animasi ini sekitar 16 menit ya. Ya kayaknya lumayan berat ya. Kalau 16 menit. Saya nanti nggak tahu kalau untuk film ini berapa minimalnya. Bentar. Kalau nggak salah terakhir ini ada dijelaskan ini dia. Ini cara kerjanya. Ya di beberapa behind the scene cara membuatnya. Ya masing-masing tergantung tool ya yang digunakan. Ya. Ini contohnya. Terus ngasih bond untuk apa namanya, mulutnya bisa bergerak, matanya bisa bergerak, kepalanya bisa noleh dan lain-lain. Udah diajari di 2D ya, membuat dia tetap berjalan. Ini contohnya salah satu film animasi 2D. Tapi ini termasuk ini favorit saya sih, apa namanya, animasi untuk muternya gitu. Tapi ini termasuk sudah profesional sih. Cuman kok nggak muncul ya? Judulnya, Pak. Film animasi buatan Indonesia. Ah, ini dia. Waduh, terlalu tinggi. Terlalu tinggi tapi ya Pak ya. Ya emang itu dia saya bilang tadi sebelum saya share ini. Teman-teman mahasiswa Asia apa udah pernah buat? Saya masih Nanti kita tunjukin yang punya Anasia aja. Kenapa Pak? Ya tunjukkan yang punyanya Anasia, yang kelas mahasiswa. Ini udah detail ya Pak ya? Oke, kelasnya kelas lain. Ya ini. Royoan orang banyak ini. Ini udah. Project lah, mana ini? Ini kayaknya project tim ya Pak ya? Tim lah. Bukan satu orang lagi nih ya. Yang buat. Dan ini mata kuliah ini kayaknya kan belum ambil mereka nih.
Baru semester depan. Semester depan. Iya. Oh, Yang 3D Pak ya? Iya, 3D. ini 4 menit. 4 menit ya. 4 menit loh, Pak. Oke, mungkin itu dari saya untuk teknis dan apa ya? Lebih dari tool atau penggunaannya mungkin nanti Pak Tengki minta tolong, Pak. Ya sekarang aja, sekalian Ya ya. monggo Pak. Monggo Pak Tengki. Saya keluar dulu ya. Iya, di stop screen dulu. Ya. Stop screen. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tak lanjutkan yang masih dari Pak Fadli ya, Ya, yang tadi ya. Bentar. Oke, ini tak tunjukkan dulu yang punyanya mahasiswa Asia ya. Sebentar. Ini nggak pernah saya sharing ini. wah ini pertama ya Pak. Ya sudah pernah sih saudara. Sebentar. Layarku, bentar, anuku di mana ini? Ini kelihatan Pak ya? Kelihatan? Halo? Halo, Kelihatan ya? sebentar. Iya, kelihatan Pak. Belum tak play lagi. Iya. Kelihatan layarnya. Ada tulisan animation. Iya. Ini salah satu contoh punya anak Asia. Short animation film. Bentar, lag. Terus kayaknya wes. Ini nggak tamankan semuanya ya, lama gue ini. Saya cepet-cepetin aja ya. Hampir 7 menit. Oh iya. Tapi udah kelihatan bagusnya Pak. Detailnya. Angkatan berapa nih Pak Tengki? 2010. Oke, ini satu contoh, cuman satu ya. Genre ini terus terang aku ngomong apa? Wabot, maksudnya nggak semua mahasiswa bakal bisa ke sini. Kita ngomong masalah hardware, terus kemudian skillnya juga di 3D-nya harus betul-betul kuat. Nah, tapi saya coba, ini saya lanjut ya dengan yang saya akan stop screen, saya ganti screen yang lain. Ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini yang
masih dalam konteks perancangan ini ya, animasi. Ini contoh animasi 2D. Sebentar. Saya share dulu. Oke, ini juga punya Anasia. Iklan layanan masyarakat. Jadi bikin. Nah, untuk saat ini di semester di Asia, ini saya kasih pembukaan dulu ya. Kenapa kok di Asia dari semester awal waktu di jurusan multimedia ini hadir, saya mencoba untuk memasukkan yang namanya animasi bone. Karena apa? Itu di proses membuat animasinya akan menjadi lebih mudah. Saya ada satu contoh tapi belum pernah saya upload di YouTube yang punyanya anak Asia. Nah ini contoh yang masih waktu itu menggunakan Flash. Oh ini Flash. Iya Flash. Kalau kalian menggunakan software yang Moho, ini akan sangat lebih mudah banget untuk membuat ini seperti ini. Karena ini udah pakai bone ya Pak ya? Ya. Ini nggak pakai bone ini. Oh ya kalau ini yang pakai bone. Ya Flash ada, cuman nggak familiar. Ini saja. Ya, intinya seperti itulah, menabung lah. Ajak menabung. Ya, mengajak menabung. Ini yang untuk di animasi 2 dimensi. Sekali lagi saya ingatkan, animasi memang butuh effort yang sangat luar biasa. Nah, saya mencoba untuk, Pak, kalau misalkan ini kan animasi yang untuk 2D dan 3D ini kan karakter ya. Terus terang untuk 2 genre ini butuh skill dan yang kemampuannya lebih. Pak, misalkan saya nggak bisa bikin yang animasi yang karakter segala macam. Bikin aja yang paling gampang apa? Logo. Jadi contoh misalkan, ini juga sudah pernah saya sharing ke anak-anak. Jadi bikin animasi yang tidak ada karakter organiknya. Jadi karakter sekedar animasi bumper. Ini relatif lebih gampang daripada yang tadi. Tapi hasilnya ya lumayan keren juga. Effortnya tidak sekeras yang pertama tadi. Nah ini yang coba saya sarankan bahkan di tugas nanti yang sekarang ngambil animasi 3D. Nah ini tugasnya nanti kita suruh sudah latihan bikin yang namanya animasi logo. Ini saya tunjukkan lagi. Oh, satu lagi, tak tunjukkan yang lebih gampang. Misalkan kalian modelingnya nggak seberapa bagus, kita bisa bikin iklan layanan masyarakat atau model seperti ini. Ini lihat modelnya. Ini saya sudah lihat aja. Ini tidak membutuhkan skill terlalu tinggi untuk dalam proses modeling. Ini sebetulnya hampir sama nanti dengan genrenya Pak Zen yang tadi Pak Zen belum ya tadi ya? Belum. Yang infografis Pak ya? Iya, iya Pak. Nah, ini infografis tapi dalam bentuk 3D. 3 dimensi. Dengan low poly. Modelingnya simple. Jadi genrenya sudah dia infografis ini. Jadi menjelaskan tentang overfishing. Modelnya sederhana banget. Ini nanti bingung, genrenya dia masuk ke 3D atau infografis. Mungkin secara stylenya 3D tapi pembuatannya secara. Nah ini menurut saya nggak terlalu susah, tapi hasilnya kalau kamu bisa bikin seperti ini ya bagus gitu loh. Lihat tentukan temanya apa. Jadi jelaskan tentang yaitu tadi overfishing. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Oke, untuk ini ada satu genre, satu yang tapi ini terus terang kalau ini mungkin sudah pernah tak tunjukkan ke kalian semua, cuman ini butuh satu effort yang sangat-sangat luar biasa
walaupun dia bukan animasi organik. Komputermu harus kuat untuk bikin ini. Ini sudah pernah saya tunjukkan berkali-kali. Motion comic. Motion comic. Kalau motion comic tuh masih ini nggak Pak Tengki? Motion comic itu Masih ini nggak? Udah nggak ini lagi ya? sebetulnya tetap aja, cuman itu kan gabungan antara animasi dan Ya. komik. Animasi dan komik. Ya, Iya. jadi ceritanya mirip komik tapi digerakkan, gitu aja intinya. Ya. Kalau dari tak lihat di apa namanya? Nah, saya share dulu, share screen. Pertempuran Baratayuda makin sengit pada hari ke-15. Udah kelihatan? Ya, sudah. Nah, ini salah satu contoh motion comic. Jadi kayak tetap ada karakternya, cuman dibuat seperti bergerak. Ya. Sejak kematian Bro, dendam Watana pada pandang. Jadi karakter-karakternya, model ceritanya seperti komik, tapi Ya, cerita Bergerak. seperti komik. Kalau yang model yang sekarang yang terbaru saya cari, modelnya udah nggak pakai panel. Kalau model lama itu masih ada panelnya. Kayak ini Pak, apa namanya? Sampean ngerti kayak Marvel itu? Tiap ada film Marvel itu kan ada kayak animasinya ya. Animasi Oh, ya. tapi 2D digerakin gitu. Tek gerak gitu. Terus ganti hero-nya apa aja gitu. Nah, masih ada panel-panelnya. Kalau ini saya lihat ini yang terbaru tak lihat. Ini udah nggak ada panel komiknya. Ini udah langsung kayak ya mungkin satu panel itu udah ditampilkan satu-satu. Ini medianya apa Pak? Android atau ke PC? Ya, kira-kira Sepertinya seperti PC. ini nih untuk contoh motion comic. Ya mungkin Pak Tengki. Aku ada contoh tapi nggak Ada, sekarang. Ada, saya nggak karena paling kan saya nggak disuruh untuk ini ya. Kenapa Sebenarnya Tengki? ada saya contohnya. Cuman apa namanya? Saya nggak link kan, saya nyari dulu lah. Ya, mungkin nanti nggak Oh, apa-apa gitu. Pak. Ya. Nanti ini kita jadikan satu link-link dari contoh-contoh ini, nanti kita share ke teman-teman, biar teman-teman bisa melihat lagi mana yang cocok untuk mereka. Jadi nanti bisa ditambahkan aja Pak. Ya. Oke. Sampun Pak dari saya itu. Tadi Oke. motion film animasi 2D 3D sama template ya? Ya, Sampun ya? template website. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Fadri. Saya lanjutkan untuk topik yang berikutnya. Oke, saya share dulu, mana nih? Oke, ini sudah kelihatan. Motion grafik dan infografis. Nah, ini sebenarnya motion grafik dengan infografis ini memang jadi satu ya istilahnya, jadi satu apa istilahnya? Secara tekniknya itu jadi satu. Yaitu di mana ada sebuah gambar atau objek yang digerakkan. Oke, mungkin pertama saya jelaskan mengenai motion grafiknya aja. Kalau teman-teman ada yang belum paham apa itu motion grafik, ya sebenarnya motion grafik itu seperti kalau kita mendesain, ya mendesain di nggak tahu di mana Illustrator, Corel atau Photoshop itu sebenarnya sama. Cuman karena di sini ada motionnya, maka objek-objek itu bisa digerakkan. Nah, di sini seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, ada tipografi, ya, karena nanti juga ada teks atau tulisan yang bergerak, ya. Fotografi atau foto yang digerakkan, videografi mungkin beberapa ada yang ditambahkan dengan videografi, gitu ya, dengan menggunakan teknik animasi. Nah, jadi semuanya itu ada yang di dalam desainnya itu semuanya digerakkan. Nah, tujuannya apa? Nah, ada macam-macam ya tujuannya untuk motion grafik itu. Ada konten media sosial. Nah,
sekarang mungkin banyak sekali, mungkin di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu banyak yang menggunakan motion graphic. Ya, kemudian storytelling. Nah, sebenarnya sama ya. Jadi dari awal tadi yang diceritakan Pak Tengki, Pak Fadli, mungkin di sini karena ini memang jadi satu kesatuan multimedia desain, ya rata-rata memang sama ya. Jadi kalau di sini ada storytelling, itu artinya menceritakan sesuatu, nah menceritakan sebuah cerita, ya, menggunakan motion, menggunakan gambar yang bergerak, gitu, gambarnya gitu. Video brand, nah bisa untuk branding, ya, bisa untuk marketing lah, gambarnya gitu ya. Kemudian untuk video instruksional ini bisa yang seperti iklan layanan masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, atau mungkin cara menggunakan masker yang benar, misalnya gitu ya, atau bagaimana prokes yang benar. Nah, itu bisa masuk ke sini. Video klip, nah kalau sekarang kayaknya sudah banyak ya lagu-lagu, terutama dari luar negeri, yang menggunakan animasi, ya, motion graphic, atau ada beberapa video klip yang munculnya hanya teks saja atau liriknya, tapi liriknya bergerak. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyanyinya. Nah, itu kan banyak. Nah, itu termasuk motion graphic. Video penjelasan, nah, mungkin ada ya tadi ya hampir sama dengan video iklan layanan masyarakat, hampir sama seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh langsung di sini, ya, contohnya. Oke, ini saya stop share dulu karena nggak bisa langsung terlihat. Oke, saya share sekarang. Maaf. Mana nih? Oke, nih. Kelihatan? Sudah kelihatan, Pak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini salah satu contoh motion graphic yang ini juga buatannya Asia, yang temanya tentang freelance graphic designer. Jadi saya nanti setelah lulus dari Asia yang di sini multimedia, kira-kira saya jadi apa? Nah, ini digambarkan dalam motion graphic ini. Nah, di sini menggunakan 3 dimensi. Coba dilihat dulu. Halo. Sekarang saya telah lulus dan memiliki kemampuan di bidang desain grafis. Lantas, setelah lulus dan mendapatkan keahlian ini, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang desainer grafis? Nah, ini salah satu contoh. Haruskah saya bekerja sebagai karyawan kantor? Bagaimana nasib karya yang telah saya buat? Kini ada salah satu pilihan yang sangat tepat untuk menunjang karir Anda, yaitu menjadi seorang freelance graphic designer. Ya, gitu lah. Nah, tampilannya bagus, ini 3 dimensi. Freelance graphic designer adalah pekerja lepas pada bidang desain grafis. Peduli apakah semuanya. Saya percepat aja. Nah, karena di sini juga ada tampilan yang digerakkan, ya gitu ya, untuk motion graphic. Ini sebenarnya tampilan dari ini Adobe pada saat mendaftar, itu kan bergerak. Oke, saya lanjut. Data diri menggunakan kartu identitas. Setelah menjadi member, dan tracking pada sketsa yang telah di-scan. Kemudian langkah yang kelima setelah posting atau proses upload karya selesai, mulai dilakukan proses pembayaran. Oke, ini salah satu contoh animasi
motion graphic ya, motion graphic. Oke, saya lanjutkan aja ke contoh yang lain. Nah, ini contoh lain ini saya ambil dari YouTube. Ini punyanya orang luar negeri sih. Ya, lumayan bagus sebenarnya. Technology. It helps you Ini do more, memanfaatkan, better. Like get teks places faster, tulisan buy gifts dan juga, easier, manage money online safer. banyak garisnya ini yang berjalan. Now you can use it to work even smarter. That's why the Microsoft Freelance Services program partners with Upwork Enterprise, a solution built on the largest global talent platform. It combines technology with personalized services Nah, ini that tadi help you hampir access sama dengan, professional video freelancers and yang pertama agencies tadi. in over 8,000 project categories. The result is great quality work done smarter. Here's a story from Chris Geddes, Xbox Gamer Community Strategy Lead. Chris was launching a new program to feature Xbox MVPs and needed a responsive website developed for it as soon as possible. Ini contoh The ya. traditional agency Ini di sini lebih banyak and at a ke cost savings of more than $100,000, budget that could be reallocated to other Xbox initiatives. Microsoft is using Upwork for more than video dan juga production. permainan ini, apa namanya, teks. Contracting critical skills in 3 days. Through Upwork Enterprise, teams of creative work Itu untuk motion graphic ya. Kemudian kalau infografis, mungkin ada tahu nggak bedanya motion graphic dengan oke, ini kelihatan PPT saya. Masih YouTube tadi loh. Oh, masih YouTube. Oke, saya close dulu. Stop. Oke, saya kembali ke PPT. Ya. Oke, ini infografis. Apa sih sebenarnya kalau di judul awal tadi kan ada motion graphic dan infografis. Memang pada intinya sama, teknik cara pembuatannya sama. Mungkin yang sedikit membedakan adalah di kontennya. Ya, kalau konten infografis itu lebih banyak menggambarkan tentang data. Nah, ada datanya lah. Intinya kalau mau membedakan antara motion graphic dengan infografis, itu infografis mengandung data. Ya, nanti contohnya seperti apa akan saya tunjukkan. Ya. Oke, untuk jenis-jenis infografis itu ada, saya tambahkan di sini 2 ya yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman untuk diambil. Ada animasi, di animasi ya hampir sama dengan yang contoh sebelumnya, dan ada yang interaktif. Ya. Yang animasi, ya, oke, langsung saya contohkan aja ya. Jadi animasi itu bisa dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya. Oke, ini ada contoh, saya tunjukkan aja. Contoh share. Oke, ini ya saya tunjukkan. Daerah Istimewa Yogyakarta Nah, ini merupakan adalah salah satu infografis. kota pariwisata di Indonesia. Ya, pada intinya Tercatat memang sebanyak samanya adalah 166 objek wisata pergerakan, dengan fasilitas 1.154 hotel, Nah, di sini kan ada 752 datanya. rumah makan, dan Data-data 66 rumah ini sakit bisa yang terus dikatakan berkembang. infografis. Jadi, Storky kalau mau merupakan salah satu membedakan pemasok antara kebutuhan motion hotel, graphic resto, dan dengan, rumah sakit. infografis, ada di datanya. Storky menyediakan tusuk gigi, teh, pemanis, gula putih, pipet, garam, lada, kalau kita primer, memang gula ditunjukkan merah, gambar dan dikemas animasi, sesuai tahu permintaan gambar pelanggan. Pada saat melihat ini, oh ternyata ini adalah produk aslinya. Storky berdiri pada tahun 2012, bergerak di bidang supplier Datanya bersertifikasi. Klien dapat melakukan pemesanan melalui email, telepon, dan pesan singkat. Pesanan yang diterima langsung diantar. Ya. Mungkin itu. Storky hanya menyediakan barang berkualitas dari produsen-produsen Ada terpercaya. banyak contoh lain ya, banyak contoh yang lain. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri aja. Nanti ini PPT-nya saya share biar nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian yang interaktif, tadi kan infografis yang animasi, ya, yang gambar bergerak saja
tanpa ada campur tangan dari user. Tapi kalau infografis interaktif ini bisa bergerak dan juga berdasarkan permintaan atau nah ini ya, ini infografis yang interaktif. Berarti di dalamnya merupakan data-data, tapi berdasarkan permintaan dari yang melihat atau user. Ya, oke, saya coba tampilkan ini contohnya. Bentar. Oke, ini contohnya saya ambil dari anak SMK sebenarnya nih ya. Wah, anak SMK sudah bagus ini ya. Nah, di awal ada tampilan seperti ini. Kemudian ini adalah tampilan awal, ada semacam progress bar. Nah, di sini baru muncul tombol. Nah, ini yang dinamakan interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Kamaludin. Di sini rantai penyebaran virus corona, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masuk ke dalam materinya. Oke, ini. Nah, di sini ada tombol mulai. Nah, ada beberapa pilihan tombol. Di dalamnya ada lagi petunjuk ini. Cepat aja. Dan hewan. Gejala COVID-19. Penjelasan tentang virus corona. Nah, oke, ini untuk materi pembahasannya ini ada 6 tombol yang bisa dipilih oleh user. Maka disitu akan menjelaskan tentang sesuai dengan judul yang dipilih tadi. Ini menampilkan motion ya, motion graphic. Artinya interaktif. Bedanya begitu aja. Oke, saya pindah ke topik yang lain. Oke, ini contoh-contoh nanti kalian dilihat sendiri aja. Oke, berikutnya aplikasi berbasis Android. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali ke topiknya Pak Tengki, topiknya Pak Fadli, sebenarnya sama. Intinya di sini hanya aplikasinya ini, atau nanti misalkan, oh ada game, ya tadi yang game yang dibahas Pak Tengki, oh ini saya masukkan ke dalam Android. Maka bisa masuk ke sini, aplikasi berbasis Android. Atau mungkin tadi ada komik. Nah, komiknya tapi bisa dibuka di Android. Ya, berarti nanti bisa masuk ke sini. Ya, sebenarnya aplikasi ini banyak ya. Aplikasi Android ada tool, ada sosial, ada communication application, ada fotografi, ada education application, ada news and magazine application. Nah, mungkin ini saya beri tanda bintang 2 ini mungkin yang lebih cocok atau lebih tepat cocok di multimedia ya, cocok di konsentrasi multimedia. Nah, untuk education application ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, game edukasi anak. Nah, tadi yang Pak Tengki ceritakan tadi bisa sebenarnya masuk ke sini ketika aplikasi itu memang sudah dalam bentuk Android, bisa dijalankan di Android. Nah, itu juga dengan game cerdas matematika atau media pembelajaran, belajar membaca atau mengenal huruf, belajar membaca dan sebagainya, itu bisa masuk ke sini aplikasi berbasis Android ketika memang aplikasi tersebut bisa dijalankan di sini. Ya. Begitu juga untuk news dan magazine application, ini juga cocok saya kira untuk diterapkan di konsentrasi multimedia, hampir sama dengan komik digital, ya hampir sama. Ya, tapi di sini isinya adalah berita atau majalah, tapi berbentuk digital. Di sini ada contoh, ada Kurio, ada Babi, ada Kompas, ada Viva News,
dan lainnya. Mirip dengan itu. Oke, ini tidak saya berikan contoh video, saya kira sudah jelas tadi di video-video di awal punya Pak Tengki dan Pak Fadri. Oke, saya lanjut aja ke topik yang terakhir di sini. Topik yang terakhir adalah augmented reality. Ya. Augmented reality ini menjadi topik perbincangan di akhir-akhir ini ya, karena sekarang sudah banyak aplikasi media yang menggunakan augmented reality. Nah, mungkin teman-teman sudah waktunya lah beralih ke sini, gitu ya. Apa sih sebenarnya augmented reality? Nah, ada teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, jenis-jenisnya, ini yang pertama, ini yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman, dan beberapa teman-teman Asia yang sudah lulus, sudah sering membuat yang nomor 1 ini. Seperti apa? Nanti saya contohkan. Ini ya, ini contohnya. Oke, sebelum saya melihat contoh ini, saya berikan contoh yang lain dulu. Nah, ini contoh yang satu dari. Nah, modelnya kalau marker base itu ada sebuah objek gambar, kemudian dikoneksikan dengan sebuah smartphone. Kemudian smartphone-nya akan membaca objek ini dan dijadikan gambar. Ketika objek ini diputar, maka objek yang di dalam smartphone juga ikut bergerak. Nah, ini ada tombol tadi, klik untuk detail spesifikasi. Nah, jika teman-teman bisa membuat ini, bisa menggunakan titik. Nah, yang turunnya nanti untuk masalah pembuatan seperti apa Oke, saya kira cukup untuk contoh ini. Saya berikan contoh satu. Nah, satu lagi ini contoh. Ini adalah buatan Asia, buatan anak Asia. Jadi anak Asia sudah pernah membuat augmented reality yang marker based tracking. Oke, saya tunjukkan dulu. Oke, ini adalah augmented reality yang dibuat oleh Rizal Pratama ini ya. Rizal Pratama dia membuat struktur sel. Nah, ini ya, angkatan 14 yang membuat ini. Oke, saya percepat. Jadi di sini augmented reality-nya akan membaca bis ini ya, marker bis ini, marker ini ya, kemudian diarahkan ke dalam ponsel yang tentunya sudah ada aplikasi itu dan membentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan langsung ketika ini dijalankan, otomatis di sini ada penjelasnya gitu ya. Oke, ini contoh augmented reality yang dibuat oleh teman-teman Asia angkatan 2014. Oke, saya lanjut lagi ke
augmented reality yang berikutnya. Oke ya. Nah, di sini ada markerless BIS. Markerless ini augmented reality yang tidak menggunakan objek gambar seperti yang di awal tadi yang nomor 1. Tapi di sini lebih menggunakan satu yang ada di apa ya, di lingkup nyata ya. Seperti contoh di sini ada face tracking. Jadi membaca wajah. Nah, ini teman-teman kayaknya sudah familiar dengan aplikasi ini karena di Instagram sudah pakai ini. Di Zoom pun kayaknya juga sudah ada ya. Kalau kita filter mungkin ada tambahan ini kumis, tambahan jenggot, tambahan topi, ada kacamata. Nah, ini pakai face tracking. Ya. Kemudian ada 3D object tracking, ada motion tracking. Nah, mungkin yang lebih disarankan di sini mungkin yang face tracking aja kalau teman-teman mampu untuk membuat augmented reality yang markerless. Atau mungkin yang 3D object ini juga mirip ya, mirip dengan yang marker BIS. Karena ini nanti saya tunjukkan aja. Kalau yang motion ini tidak disarankan karena nanti itu membutuhkan alat. Oke, ini yang face tracking. Saya kira teman-teman sudah tahu dan pernah menggunakan di aplikasi Instagram tidak ada ini. Nah, ini sebenarnya tidak terbatas pada topeng aja, tapi bisa digunakan untuk yang lain, seperti topi. Nah, ini bisa dipakai untuk misalkan jualan topi ya. Orangnya nggak bisa melihat topi secara langsung, kita menggunakan model cocok nggak dengan orang ini. Nah, itu dipilih seolah-olah topinya dipakai. Kemudian selain topi juga ada kacamata. Nah, mungkin mau jualan kacamata, orangnya nggak usah datang langsung, bisa langsung dicoba pakai model seperti ini ya. Itu untuk yang face. Untuk yang body, nah, ini kayaknya juga ada beberapa aplikasi yang juga ada seperti ini. Ini mengikuti pergerakan badan ya. Oke, mungkin itu contoh dari yang face dan tracking. Yang objek 3D ini mirip dengan marker BIS. Nah, di sini membacanya rotated around and stuff. Ini yang dibaca. Oh my god. Jadi booknya dalam 3 dimensi. Nah, jika orang ini mau beli produk ini, tidak perlu membuka booknya. Cukup diarahkan aja ke layar ini. It's like a magic mirror. Kelihatan. Oh, nanti di belakang. Itu gambarnya yang 3D object tracking. Yang motion tracking, nah ini tidak disarankan ya, tidak disarankan artinya mungkin perlu banyak effort untuk ke sana karena membutuhkan alat dan ini biasanya dipakai untuk film ya. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar. Kayaknya kalau untuk di pendidikan belum cocok lah, mungkin itu. Jadi tidak saya tunjukkan. Nah, yang terakhir ini GPS based tracking. Ini dulu yang terkenal dan marak adalah Pokemon Go. Pokemon Go itu berbasis GPS. Jadi kalau kita mau main ngambil handphonenya, itu ada map, bukan mapnya. Oh, tempatnya di sana. Kita ambil apa ya? Seperti mapnya. Sudah tahu semuanya. Seperti itu modelnya yang
ada contoh-contoh lain, silakan dilihat sendiri aja. Ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh lain. Barangkali teman-teman cocok atau minat mengambil judul yang mirip dengan video ini, bisa bisa digunakan referensinya. Nah, ini ada banyak contoh yang sudah saya sediakan, nanti bisa dilihat sendiri seperti apa model augmented reality-nya. Ada yang berupa buku ya. Ini sebuah buku ini memandu wisatawan yang mau ke tempat rekreasi. Nah, ketika di situ digambarkan, kemudian gunakan smartphone, akan terlihat di sana apa saja yang ada di sana. Nah, ada banyak contoh di sini, silahkan nanti dilihat sendiri. Oke, saya kira cukup ya untuk topik yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada tambahan dari Pak Tengki ataupun Pak Fadli atau Pak Yudis. Mungkin saya sedikit aja Pak Fadli. Pak. Monggo Pak, Ya. silakan Pak. Yang tadi ya, yang infografis, ya, jangan sekali-sekali pakai template. Jadi nanti kalau pas ujian harus bisa melihatkan yang namanya timeline-nya. Ya. Betul-betul murni kerjanya sendiri. Itu aja, karena kemarin banyak yang dari itu main di situ gitu loh. Itu aja Pak. Ya, jadi teman-teman tidak boleh melihatkan hasil jadinya saja pada saat ujian. Jadi mentahnya harus ditunjukkan juga. Nah, karena kita tidak mau teman-teman itu hasil orang lain untuk dijadikan sebagai karya di TA. Mungkin itu. Ya. Oke, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin kita beri waktu 10 menit. Kalau ada tanya jawab, monggo silahkan. Permisi Pak. Silahkan Mas Haikal ya. Iya Pak. Ya, silahkan untuk Mas. video umpama saya mau ambil infografis, untuk videonya itu berapa menit ya bisa minimalnya? Oke. Jadi kalau dilihat dari contoh, nanti mungkin Pak Tengki bisa nambahkan ya. Untuk kebanyakan video itu memang berdasarkan topiknya Mas ya, berdasarkan topik. Nah, topik itu semestinya harus selesai berdasarkan durasi yang mungkin tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Ya, pokoknya topiknya harus jelas. Misalkan membahas iklan layanan masyarakat misalkan ya. Berarti harus jelas, jangan terlalu pendek. Pokoknya jadi. Nah, biasanya sih rata-rata antara 4 sampai 5 menit atau 6 menit lah mungkin, rata-rata seperti itu sih. Mungkin Pak Tengki bisa menambahkan mengenai kriteria durasi, Pak Tengki. Kalau masalah durasi mungkin lebih baik untuk minimalisnya, mending kita omongan nanti. Tapi yang paling penting adalah di mahasiswa adalah siapkan konsepnya terlebih dahulu. Ya seperti pada intinya, ya kalau masalahnya panjang ya butuh waktunya lebih panjang. Tapi nanti tetap ada minimalisnya. Cuman minimalisnya belum kita sepakati. Ya. Tapi yang paling penting sebetulnya jangan tanya soal waktunya. Ya. Tanya, yo Haikal denger ya. Ya. Jadi tentukan konsepnya dulu. Karena kalau kamu ngambil infografis itu macamnya banyak. Terus kemudian secara gayanya banyak, medianya juga banyak. Itu dulu yang ditentukan menurut saya. Karena kebanyakan mahasiswa itu nanti bahkan sampai hari H mengerjakan TA, itu kadang masih banyak yang ganti judul gara-gara konsepnya bingung, nggak jelas. Terusnya itu yang paling Ya itu aja mungkin kalau menurut saya. Jadi tentukan dulu konsepnya. Waktu nanti ya, menitnya kurang lebih ya seperti tadi Pak Zen ngomong lah, sekitar 5 menit, 6 menit lah. Cuman ya kurang lebih segitulah. Ya. Jadi gitu Mas Haikal ya. Jadi untuk durasi memang harus menyesuaikan dengan tema yang diangkat. Jangan sampai terlalu pendek terus pembahasannya nggak selesai. Nah, gitu. Ya tadi yang dibilang Pak Tengki
yang saat ini terpenting adalah tema judulnya dulu apa, topiknya, terus konsepnya seperti apa. Itu yang terpenting. Masalah durasi nanti akan mengikuti pastinya ya. Gitu Mas Haikal. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain mau bertanya? Udah ada ini? Bingung kabeh, Pak. Oke, teman-teman ada waktu seminggu untuk berpikir, ya, untuk menentukan topik mana yang cocok dengan teman-teman semuanya. Ada 9 topik yang di dalamnya pasti bervariasi sekali ya. Dari game juga bervariasi, dari motion graphic juga bervariasi, dari template tadi juga bervariasi. Silahkan tentukan dalam waktu seminggu. Minggu depan kita akan diskusi lebih dalam ya, mengenai topik ini. Ya. Karena mungkin hari ini masih bingung dan malu bertanya karena masih bingung menentukan topik. Nah, mulai sekarang tentukan topiknya, baru nanti minggu depan kita lebih detail lagi membahas dari topik-topik yang sudah dipilih oleh teman-teman. Mungkin begitu. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas. Ini sudah judul ya Pak? Kenapa sudah Pak? menentukan judul? Belum. Jadi kita ketemu 2 kali ini untuk mengantisipasi ketika di pertemuan pertama mereka masih bingung. Nah, karena tadi banyak topik dan bingung, aduh saya pilih yang mana ya, mau tanya kok bingung Mas Ian, mau tanya ini kok saya rasa nggak ambil ini, mau tanya ini kok belum cocok ini. Nah, ini kita beri waktu untuk memilih topiknya. Nah, minggu depan kita lebih lebih spesifik membahas mengenai topik yang mereka akan tanyakan. Jadi nanti tapi kan paling tidak sudah harus menentukan judul mungkin. Oke. Tapi membuat apa mereka harus sudah ada gambaran gitu Pak. Nah, judul nanti kan dibantu dosen pembimbing apa? Betul. Jadi nanti untuk judul nanti bisa dalam minggu ini kalau memang sudah topiknya sudah jelas, sudah fix, boleh mulai ketemu dengan dosen. Ya, seperti tadi, oh saya ambil motion graphic, saya mau ketemu Pak Tengki, mau diskusi, boleh, silakan dalam minggu ini. Jadi minggu depan sudah fix, gitu, ya. Oke teman-teman, ada yang masih mau didiskusikan, mau ditanyakan? Nah, karena kayaknya sudah mumet nih. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. PR-nya teman-teman tadi ya, saya ulang lagi, pilih tema yang tadi sudah ditawarkan, ada 9 macam tadi, tentukan, boleh diskusi dalam minggu ini ke dosen-dosen yang tadi sudah diplotkan sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Oke, mungkin ada tambahan Pak Tengki? Enggak ada Pak. Cukup Pak Fadli? Sampun Pak. Pak Yudis? Pak Yudis? Sampun Pak. Cukup ya. Oke, kalau demikian, terima kasih untuk Pak Tengki, Pak Fadli, Pak Yudis. Terima kasih teman-teman mahasiswa semuanya sudah join dan meluangkan waktu, kurang lebih ada 3 jam ya, lumayan lama. Mudah-mudahan acara hari ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk menentukan masa depannya masing-masing. Nah, pasti ya, karena ini berkaitan dengan TA, TA itu juga berkaitan dengan studi, masa studinya cepat atau lambat itu berpengaruh di sini. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran sampai nanti pengambilan tugas akhir dan lulus tepat waktu. Amin. Baik, saya langsung akhiri saja. Saya tutup langsung. Teman-teman boleh langsung leave dari ruangan ini, tidak perlu kembali ke main room, bisa langsung keluar, tidak apa-apa. Begitu juga dengan Pak Fadli, Pak Tengki, Pak Yudis, bisa langsung keluar dari Zoom. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.